Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi bersama saya. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kasih dan anugerah kemurahan yang daripadamu. Terima kasih untuk napas kehidupan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya hikmat yang daripadamu kami boleh dapat menerimanya Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini renungan saya berjudul Selubung yang Menutupi Integritas. Ayatnya di dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Yesus saja yang dapat menyingkapkannya. Selubung adalah kain atau benda yang menutupi bagian muka atau wajah, sehingga menghalangi pandangan atau penglihatan. Jika muka yang ditutupi sebuah selubung, orang tidak dapat melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Sama juga dengan rumah yang temboknya tinggi. Atau contoh yang nyata adalah tembok Cina. Antara sebelah kiri dan sebelah kanan tidak bisa saling melihat apa yang terjadi. Bagaimana dengan hati kita? Jika hati kita terselubung, orang tidak dapat merasakan apa yang terjadi dalam kehidupan rohaninya. Kita tidak dapat menyadari apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun kita mempelajari firman Tuhan, kita tidak dapat mengerti apa arti dan aplikasi firman itu di dalam hidup kita. Kita mungkin sudah lama menjadi Kristen, rajin ke gereja, mendengar khotbah-khotbah atau membaca renungan. Tetapi tahun demi tahun lewat dan kita tidak merasakan perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Inilah selubung yang menutupi. Yang suka marah tetap menjadi pemarah. Yang suka berbohong tetap menjadi pembual sana-sini. Yang suka minum minuman keras atau alkohol tetap menjadi pemabuk. Yang suka fitnah tetap menjadi orang yang berprasangka buruk. Yang judi tetap menjadi penjudi. Selubung yang menutupi hati kita itu adalah dosa yang terus-menerus dilakukan secara rutin dan membuat kita terbiasa dengan kubangan dosa dan membuat hati manusia menjadi dingin. Hati yang tertutup oleh dosa telah membuat kerinduan akan Tuhan menjadi berkurang dan lambat laun menjadi hilang. Jauh di mata, jauh di hati. Jauh di hati, jauh di pikiran. Pikirannya lalu menjadi tumpul. Selubung yang membuat integritas dalam diri seseorang tidak terwujud adalah keangkuhan hidup, yaitu tinggi hati atau sombong, tidak mengandalkan Tuhan, merasa diri sendiri paling hebat, tidak usah mengandalkan Tuhan, jadi semaunya sendiri. Hidup dengan kepalsuan dan banyak manipulasi, dan bibir dusta. Orang yang memiliki selubung itu seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan. Selubung yang menutupi hati kita harus dibuka dengan cara perubahan yang radikal. Seperti yang terjadi pada diri Rasul Paulus. Sebelum dia mengenal Tuhan, dia adalah seorang yang pembunuh yang sangat benci dengan pengikut-pengikut Kristus. Yang kedua adalah berbalik kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Jangan tobat kumat. Hidup yang lama harus dikubur dan diganti dengan hidup yang baru. Hidup seturut firman Tuhan, jadi pelaku bukan pendengar atau penonton saja.
Jaga api Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang sudah kita terima baptisan Roh Kudus, agar tetap menyala. Jika kita sudah jauh berjalan seorang diri tanpa mengandalkan Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk kembali kepadanya. Kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kebenaran membuka selubung mata manusia, keselarasan antara iman di hati dan pengakuan di mulut. Itulah integritas yang sejati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini, di mana kami harus menyelaraskan Tuhan antara perkataan dan perbuatan kami, sehingga selubung yang ada di depan kami bisa kami lewati ya Tuhan, hingga selubung itu tidak ada lagi. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menolong kami dengan pertolongan Roh Kudus. Kami boleh dapat menanggalkan semua sifat-sifat kami, karakter kami yang buruk Tuhan, sehingga Engkau selalu hidup di dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.